Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Saya percaya kebaikan, kemurahan kasih sayang Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sesi pertama, kita perlu mengingat kembali bahwa istri idaman suami adalah istri yang membahagiakan. Istri yang membahagiakan diberikan Tuhan sehingga selalu dicintai suaminya. Istri yang membahagiakan layak untuk dihormati, mendirikan, menjaga, memelihara rumah, dikenan Tuhan dan berakal budi. Istri idaman suami menurut kitab Amsal di seri yang kedua ini adalah istri yang cakap. Seperti apa istri yang cakap menurut kitab Amsal? Pertama, istri yang cakap itu menjadi mahkota atau menjadi kebanggaan melebihi apapun. Amsal 12 ayat 4 berkata, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Istri yang cakap menjadi mahkota kebanggaan melebihi apapun. Suami menjadi nyaman, tenang, merasakan sesuatu yang luar biasa karena istri yang cakap. Umat Allah yang diberkati Tuhan, istri yang cakap menjadi mahkota melebihi apapun. Menarik sekali karena istri yang demikian tidak mempermalukan suaminya. Istri yang demikian takut akan Allah. Istri yang demikian menghormati Tuhan dan suaminya karena dia bertindak cakap. Hubungan antara suami dan istri merupakan hubungan yang paling penting di dalam pernikahan. Pasangan hidup yang baik akan selalu berupaya menyumbangkan kebahagiaan, menyumbangkan sukacita, keberhasilan. Sedangkan pasangan yang tidak baik akan menyebabkan banyak kesusahan dan kesedihan dalam pernikahan. Ketika seseorang mencari pasangan hidup, dia mempertimbangkan sifat pasangannya dan komitmennya kepada Kristus. Itu sangat penting. Pasangan hidup harus mampu memenuhi standar hidup kudus. Sehingga pernikahan yang akan dilakukan atau pernikahan yang dijalani itu bukan pernikahan yang salah dan tidak ada penyesalan di dalam pernikahan tersebut. Istri yang cakap menggambarkan sifat-sifat yang baik dari seorang perempuan yang disebut memiliki sifat yang mulia. Suami yang memiliki istri yang cakap itu diberkati, berbahagia, seolah-olah dia duduk di atas tahta, sebab istrinya sudah seperti mahkota baginya. Istri yang cakap, istri yang saleh, istri yang bijaksana, istri yang terampil, istri yang rajin, giat bekerja demi kebaikan keluarganya, memberikan perhatian untuk urusan rumah tangganya dengan begitu cermat. Istri yang cakap menjalankan kewajibannya dalam segala hal berdasarkan kesadaran dari hati nurani. Istri yang hidup di dalam pimpinan roh, istri yang mampu menanggung salib tanpa keluh di dalam rumah tangga. Istri yang cakap mengakui suaminya sebagai kepala dalam rumah tangga. Itu sebabnya suaminya menjadi mahkota. Ia bukan hanya menjadi pujian atau kehormatan bagi suaminya, tapi seperti mahkota yang merupakan perhiasan yang mendukung, yang mempertahankan keutuhan kebahagiaan dalam keluarga. Seperti mahkota yang merupakan lambang kekuasaan, maka istri yang cakap tunduk dan setia kepada suaminya.
Istri yang cakap menunjukkan satu keteladanan hidup yang baik, mengajar anak-anak, asisten-asisten dalam rumah tangganya juga dididik dengan baik. Istri yang cakap bukan seperti istri yang memalukan karena karakternya yang buruk. Karakter yang buruk itu seperti keranjang sampah yang menjadi sumber penyakit yang membusukkan tulangnya. Suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahkan membuat malu suaminya. Istri yang bodoh, istri yang malas, istri yang boros, istri yang jalang, istri yang penuh hawa nafsu, istri yang bermulut tajam, menghancurkan nama baik dalam kehidupan keluarga. Jika suaminya pergi jauh, kepalanya tertunduk, sebab sejumlah kesalahan-kesalahan istrinya mencela diri. Jika ia sedang menyendiri, maka hati suaminya menjadi muram. Ia senantiasa gelisah. Ini merupakan penderitaan yang bisa menggerogoti jiwa suami. Tetapi istri yang cakap tentu sangat berbeda, karena ia menjadi mahkota dan kebanggaan bagi suami. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, istri yang cakap bukan hanya menjadi mahkota atau kebanggaan melebihi apapun, tapi juga menjadi bernilai melebihi apapun. Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap menjadi bernilai melebihi apapun, karena sangat sulit mendapatkannya. Diperoleh hanya karena pemberian Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara patut disyukuri. Istri yang cakap adalah istri yang mulia. Istri yang cakap ditunjukkan dengan menjadi ibu yang bijaksana dan baik, karena sangat membantu memelihara penghayatan iman dalam keluarga. Istri yang mewariskan kepada keturunannya tentang iman di dalam Kristus. Istri yang cakap mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran yang bisa dinikmati oleh seisi rumah. Istri yang cakap merupakan perempuan yang kuat, meskipun dianggap wanita sebagai kaum yang lemah, namun kuat karena hikmat dan anugerah takut akan Allah ada pada istri tersebut. Istri yang cakap digambarkan seperti hakim yang cakap. Keluaran 18 ayat 21 berkata, selain itu carilah beberapa orang cakap di antara umat Israel, yaitu mereka yang takut akan Allah, dapat dipercaya, membenci suap. Angkatlah orang-orang itu sebagai pemimpin atas 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan atas 10 orang. Istri yang cakap memenuhi syarat untuk menunaikan tugas tanggung jawabnya. Maksud saya, mampu menunaikan tugas dengan baik, karena itu menjadi panggilan di dalam keluarga. Istri yang cakap adalah orang yang benar-benar takut akan Allah. Istri yang cakap adalah perempuan yang dipenuhi dengan kemampuan mengendalikan diri, kemampuan untuk rajin menjadi penolong bagi suami. Istri yang cakap menjadi begitu kuat, sangat berbeda dengan perempuan yang lemah kerohaniannya, seperti perempuan sundal jahanam. Yeskiel 16 ayat 30 berkata, betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Allah, engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam. Istri yang cakap adalah perempuan yang penuh tekad, yang memegang asas-asas yang baik, bersikap tegas, tidak akan takut menghadapi topan dan badai yang menghadang dirinya dalam menjalankan tugas sebagai seorang istri. Menemukan istri yang cakap sangatlah sulit. Sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, siapakah akan mendapatkannya? Hal ini menyiratkan bahwa perempuan baik sangat jarang ditemui, dan banyak perempuan yang tampak baik ternyata tidak seperti dirinya. Orang yang menyangka telah menemukan istri yang cakap telah terkecoh. Yakub mengharapkan pernikahan atau menikah dengan Rahel,
tetapi yang diberikan awalnya justru Lea. Yakub rela menambah 7 tahun bekerja lagi pada Laban untuk mendapatkan Rahel, karena ingin mendapatkan istri yang cakap. Mencari istri yang cakap dilakukan dengan tekun, berhati-hati supaya tidak terkecoh oleh kecantikan atau keriangannya semata. Istri yang cakap nilainya tak terkatakan. Penilaian tertinggi patut diberikan suaminya dan patut bersyukur kepada Allah. Istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Semua perhiasan mewah yang digunakan perempuan-perempuan tidak berguna untuk menghiasi dirinya. Semakin jarang ditemukan istri yang cakap, maka semakin tinggi penilaian yang harus diberikan kepadanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa istri yang cakap menjadi mahkota kebanggaan melebihi apapun. Yang kedua, menjadi bernilai melebihi apapun. Yang ketiga, menjadi unggul melebihi apapun. Amsal 31 ayat 29 berkata, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Istri yang cakap menjadi unggul melebihi apapun karena perbuatan yang begitu baik, melebihi wanita manapun, atau menjadi wanita terbaik melayani suami, mengelola rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Istri yang unggul atau yang terbaik seperti Ruth adalah wanita yang menerima kata-kata pujian dari semua tetangganya. Sebab setiap orang dalam kota tahu bahwa dia seorang perempuan baik-baik. Rut 3 ayat 11. Kebajikan akan dipuji. Seorang perempuan yang takut akan Tuhan akan menerima pujian dari Allah. Roma 2 ayat 29. Bahkan juga dipuji oleh manusia. Istri perlu berbuat baik, akan selalu mendapat kesempatan untuk dipuji. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi Alkitab berkata bahwa ada wanita yang langka, yang bisa berbuat sesuatu yang terbaik. Dikatakan oleh Alkitab, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Perhatikan, orang-orang baik sudah seharusnya bertujuan dan rindu untuk unggul dalam hal kebajikan. Banyak wanita lajang di rumah ayah masing-masing telah berbuat baik, tetapi dikatakan seorang istri yang baik apabila dia cakap melebihi semua wanita-wanita lajang tersebut, semua gadis-gadis tersebut. Istri unggul berbuat lebih baik di tempatnya dibandingkan dengan wanita lain manapun juga. Istri yang unggul mengelola rumah dengan sangat baik, mengurus anak-anak dengan cara terbaik. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi pujian melebihi apapun. Itu adalah ciri yang keempat dari istri yang cakap. Jadi istri yang cakap bukan hanya menjadi mahkota atau kebanggaan melebihi apapun. Istri yang cakap menjadi bernilai melebihi apapun. Istri yang cakap menjadi unggul melebihi apapun. Tapi yang tidak kalah penting juga, istri yang cakap menjadi pujian melebihi apapun. Perhatikan apa yang Amsal katakan dalam pasal 31 ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Istri yang cakap menjadi pujian melebihi apapun karena takut akan Tuhan dan bekerja dengan kreatif sehingga dipuji oleh masyarakat. Istri yang cakap akan dipuji, takut Tuhan. Itulah yang perlu dibanggakan di dalam keluarga.
Ada orang-orang yang dapat memberikan pujian melebihi yang patut diterima. Tetapi perhatikan baik-baik. Hanya istri yang cakap, yang layak mendapatkan pujian tersebut. Kenapa? Karena dia bekerja dengan tangannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa istri yang cakap dengan perbuatannya sendiri akan menyebabkan dirinya dipuji. Jika seorang sanak keluarga atau tetangga diam, perbuatan-perbuatannya yang baik sendirilah yang akan memberikan pujian kepadanya. Para janda memberikan pujian tertinggi kepada Dorcas pada waktu mereka menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas untuk kaum orang miskin. Menjadi satu contoh perempuan yang cakap, menggunakan tangannya untuk menghasilkan sesuatu. Paulus menjelaskan orang yang unggul atau berbuat baik, biarlah beroleh pujian. Roma 13 ayat yang ketiga. Tidak boleh kita dengan hati dengki mengatakan atau melakukan sesuatu yang mengurangi puji-pujian dari perbuatan istri yang cakap. Istri yang cakap semestinya atau seharusnya didukung untuk melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang kudus yang dikerjakannya secara terus-menerus. Perbuatan istri yang bijak adalah perbuatan baik, perbuatan unggul sehingga dipuji, dihormati, dimuliakan Kristus pada waktu Yesus datang kembali. Perbuatan baik istri yang cakap melebihi wanita manapun, atau menjadi wanita terbaik melayani suami, mengelola rumah dan mendidik anak-anak. Keunggulannya melebihi keindahan penampilan fisik, sebab ia takut akan Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, istri idaman suami adalah istri yang cakap. Istri yang cakap sangatlah istimewa dan tidak dapat dibandingkan dengan kemegahan keagungan dunia. Istri yang cakap menjadi mahkota kebanggaan melebihi apapun, menjadi bernilai melebihi apapun, menjadi unggul melebihi apapun, dan menjadi pujian melebihi apapun. Haleluya, Immanuel. Amin. Kau tetap selamanya.